Baik, selamat malam Sobat Bahari. Kali ini kita akan podcast nih Malam. dengan judul podcast Menuju Sabandar Smart dan Berintegritas yang bertemakan Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Baik nih, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu nih asiknya nih. Oke. Eh, ada Mas Fegi, Bang Simon, Bang Lingga, Putro, sama Bang Ahad. Dari Halo. Mas Fegi, silakan Mas Fegi. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Peggy Revinarko, Selamat asal malam. instansi dari Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan. Status K1, K1 apa tuh Mas? keluarga anak satu. Insya Allah akan aman Oke, nanti. siap. Selanjutnya ada abang kita nih, Abang Simon. Silakan Bang Simon. Baik, terima kasih host. Izin memperkenalkan diri, nama saya Simon Goklas Manurung, unit penempatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, asal dari Binjai. Statusnya K1 Oh, plus K1 1, juga ya Bang ya? plus 1, Oh, jadi plus K2. satu. Dua berarti ya Bang, dua ya. Oke, baik, baik, baik. Selanjutnya Oke. ada Abang Lingga. Silakan Bang Lingga. Halo, selamat malam semuanya, everybody. Sehat selalu Sehat-sehat selalu, guys. guys. Malam, Bang. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Lingga Siregar. Pendek aja ya, karena kalau dipanjangin lama. Asal unit kerja itu Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan yang saat ini tergabung bersama Peggy. Untuk status saya sendiri itu adalah K3. Mungkin saya yang paling banyak di sini. Ya, sekian itu. Terima kasih. Ketiganya bukan keselamatan ya Bang ya? Oh bukan, ini maksudnya Bukan, bukan. keluarga anak tiga. Oke, siap, siap. Luar biasa. Luar biasa ini. Selanjutnya Oke. ada Putro. Silakan Putro. Oke, host. Selamat malam, host dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Putro Giriarta. Saya asal dari Bekasi, penempatan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan. Kebetulan bareng dengan panutan saya, Bang Lingga dan Mas Begi, Ya. untuk status TK0. Oke, mungkin TK0 terima ya. kasih. TK0 tuh Ya, host. apa tuh? TK0 itu belum berkeluarga, host. Oh, belum keluarga. Oke, Segera siap, siap. menyusul, host. Segera menyusul ya. Ya, Amin, amin. segera Terima kasih menyusul. doanya Secepatnya semua. apa sesiapnya nih? Sesiapnya. Tunggu Oke, uang. baik, baik, Singkat-singkatnya. baik. Lanjut, kita ada Bang Ahad Joyonegoro. Silakan Abang. Terima kasih banyak host. Selamat malam Mas Dipan, teman-teman semua, senior-senior saya. Perkenalkan, saya Ahad Joyanegoro, kebetulan satu pelabuhan dengan Bang Simon. Saat ini memang menjadi mentor swasta saya. Lalu untuk status itu JA, jomblo akut. Oh, jomblo aku tuh Bang. Ya, semoga dipertemukan jodohnya lah Bang secepatnya Bang ya. Siap, siap, siap. Amin, amin, Terima amin, kasih insya banyak host. Allah. Ya, terima kasih. Baik, baik. Jangan Eh, terlalu lama menjomblo. Iya, senior suhu oh iya nih, hormat. Bang. Kayaknya saya aja yang belum perkenalan ya Bang ya. Iya, Ya betul. iya, Oh iya host iya perlu ya. Saya perkenalkan diri. izin perkenalkan diri ya, abang-abang rekan-rekan. Nama saya Divan Fauzan. Saya penempatan di PPN Perigi, tapi sekarang sudah di Pelabuhan Binaan yaitu di Pelabuhan Umum Tanjung Wangi. Untuk status sama seperti rekan Putro, lagi menunggu aja ini. eh Begitu rekan-rekan. Dan ini nih, dengan adanya kita di sini, kita akan membedah nih bagaimana wajah Sabandar kita di era smart governance ini. Kita akan bicara jujur nih soal good practice dan bad practice yang ada di lapangan. Kita masuk segmen satu ya, bad practice ya, rekan-rekan. Baik. Belajar dari Siap, kegagalan. siap. Eh, kita mulai dari yang pahit dulu nih, kepada Bang Ahad. Bisa ceritakan nggak Bang, contoh perilaku menyimpang yang pernah terjadi di lingkungan kesabandaran? Baik, terima kasih
Masih banyak host, luar biasa sekali untuk tema kita malam ini. Memang tidak bisa menutup mata pada beberapa pelabuhan perikanan kita yang ada di Nusantara ini. Ada beberapa hal yang menjadi konsen, seperti halnya pernah ada kasus manipulasi data logbook dan kasus penerbitan SPB. Hal ini sangat menciderai dalam menjalankan struktural instansi kita, di mana ini juga sangat berdampak pada keselamatan nelayan dan sangat berdampak juga kepada kepercayaan publik terhadap instansi uh, perikanan ini, sehingga sangat merugikan kedua belah pihak apabila ada oknum-oknum yang memang meloloskan dalam hal ini, memudahkan dan menggampangkan segala sesuatu. Seperti itu, host. Oh, begitu ya Bang ya. Jadi di lapangan tuh masih ditemukan banyak perilaku menyimpang seperti contohnya tadi itu ya Bang ya. Iya, benar itu, Eh, host. Lalu ke Bang Simon nih. Bang Simon, dari sisi manajemen ASN-nya, apa penyebab kegagalannya kira-kira Bang Simon? Baik, terima kasih host. Jadi untuk menyikapin yang terkait masalah tadi ya, kasus manipulasi data. Jadi ini dari sisi manajemen ASN-nya, itu ada istilahnya penyebab utamanya. Yang pertama itu lemahnya profesionalisme dan integritas bagi ASN. Jadi selain itu juga belum ada berjalannya sistem merit secara ketat, yang mana kebanyakan atau misalnya banyak kasus orang yang tidak kompeten atau tidak mumpuni itu, tapi karena punya koneksi, jadi bisa duduk di posisi strategis tersebut, sehingga kode etik dianggap angin lalu, dan praktek ini sering terjadi. Dan kita bahas yang sebelumnya tadi. Itu dari saya, host. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut? Kira-kira seperti itu. On mic, Put. Izin On mic Putra dulu. mau. Rekan Putra di on mic dulu, jangan lupa. Sudah semangat sekali nih ya menanggapi ya. Iya, Iya, Diva, nggak apa-apa, narasumber nggak terlalu apa-apa. bersemangat sampai lupa on mic-nya. Bersemangat ini Pokoknya sepertinya. gue ya. Oke, coba Ya, dites dulu suaranya. Rekan Putra ada nggak? Tes dulu, tes dulu. Halo, tes, tes, tes. Oke, masuk. Nah, Mungkin itu Masih Bapak on ada mic ya? tambahan, bagus. ada sanggahan, silakan. ya. Menurut Mas Putro, bagaimana untuk menanggapi ataupun mencegah dari yang dipaparkan oleh saudara Simon tadi, seperti itu? Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya rekan-rekan sekalian. Kebetulan memang kondisi jaringan kurang bagus. Mungkin langsung saya tanggapi aja. Tentunya kita butuh yang namanya transformasi digitalisasi. Ya, caranya yaitu dengan meminimalisir tatap muka antara pengguna jasa dan juga sewa bandar di pelabuhan perikanan yang tentunya memiliki wewenang. Semua perizinan masuk ke sistem yang terintegrasi melalui EPID. Jika sistem ini mendeteksi ada syarat yang tidak lengkap, persetujuan belayar tentunya tidak akan keluar secara otomatis. Teknologi ini adalah cara terbaik untuk menghindari main mata antara pengguna jasa dan juga sewa bandar di pelabuhan perikanan. Itu mungkin pendapat dari saya, host dan rekan-rekan sekalian. Gitu ya, rekan Putra. Nih yang dimaksud main mata apa nih? Main mata Main kasih mata dan main hati amplop sebetulnya. atau bagaimana nih? Kalau main mata tuh bisa dari secara digital ya kan, dan juga secara cashless gitu, host. Oh gitu ya, gitu ya. Oke, oke, Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ini nih, segmen 2, Good Practice, yaitu inspirasi dari kesuksesan. Sekarang kan tadi kan udah ini ya, kan tadi udah bad practice yang hal buruknya. Sekarang kita ke kabar baik nih. Mungkin Mas Peggy punya contoh penerapan core value berakhlak yang sukses, Mas? Tentunya ada ya, saudara Diva, narasumber pada malam ini. Contoh good news-nya itu salah satunya Sabandar Goes to Fisherman. Di mana pelaksanaan prakteknya itu
Di salah satu pelabuhan kita menerapkan inovasi pelayanan yang bernama Sabandar Ghost Fisherman, yaitu dalam program ini petugas Sabandar tidak lagi menunggu nelayan yang datang ke kantor, tetapi proaktif turun langsung ke kapal untuk membantu pengurusan administrasi seperti SPB, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi data. Petugas menggunakan tablet digital yang terhubung dengan sistem pelayanan online. Semua proses dilakukan secara real time dan terdokumentasi secara elektronik. Yang hasilnya nanti waktu pelayanan lebih cepat, antrian di kantor berkurang, nelayan merasa dilayani dan dihargai, dan indeks kepuasan masyarakat meningkat secara drastis. Seperti itu, Saudara Divan. Baik, Mas Vegi, ini terobosannya sangat bagus ya ini ya. Sabandar goes to fisherman, Ya, turun Sabandar ke Ghost to kapal untuk Fisherman. jemput bola. Betul, jemput Mantap, bola. mantap, mantap. Berarti nanti tinggal jemput bola ya. Eh, dari Ah, betul. sisi Bang Simon nih, Bang Simon, apa kunci keberhasilannya Bang Simon? Oke, baik Kun- Mas Dipan, terima kasih untuk Mas Peggy cukup jelas ya, cukup baik ini Ghost to Fisherman ya. Jadi saya ingin menambahkan terkait dengan kunci keberhasilannya ya. Jadi kunci keberhasilannya itu adalah kolaboratif dan kepemimpinan yang berorientasi pelayanan. Jadi pimpinannya menerapkan sistem merit internal di mana petugas yang paling responsif diberikan reward pastinya. Ini menciptakan iklim profesionalisme yang sehat. Begitu, Mas Divan. Baik, Bang Simon. Jadi Sekali, Bang Simon. nggak nggak cuma ini ya Bang Simon, nggak cuma satu ASN yang aktif, jadi nanti banyak ASN yang ikut aktif gitu ya Bang Simon ya, Benar karena ada sekali. reward yang diberikan tadi. Benar. Baik, baik, Setuju, baik. setuju, Nah, setuju. nah, untuk Bang Lingga sendiri nih, Bang Lingga mau tanya dong, Ya, bagaimana cara kita menularkan keberhasilan ini ke pelabuhan lain, Bang? Kan tadi Bang Simon bilang kalau misalnya oke. kita harus berorientasi pelayanan, yang paling petugas yang paling responsif diberikan reward. Nah, itu loh Bang. Betul. Gimana cara menularkan keberhasilan ini ke pelabuhan yang lain seperti itu, Bang? Terima kasih ya host atas waktu yang diberikan. Eh, Biasanya kita itu di era yang sekarang adalah era digital. Kita bisa gunakan strategi digital culture. Kita buat knowledge sharing melalui webinar rutin atau komunitas digital Syabandar se-Indonesia. Kita publikasikan keberhasilan ini di media sosial agar jadi standar baru bagi unit-unit kerja yang lain di pelabuhan seluruh Indonesia, khususnya pelabuhan perikanan. Karena apa? Inovasi ini tidak boleh berhenti di satu pelabuhan saja. Ini harus disebarluaskan. Caranya apa? Caranya seperti itu tadi. Kira-kira begitu. Terus. Wah, mantap, mantap, mantap nih. Sangat luar biasa ini Bang Lingga. Semoga Ya, nanti strateginya bisa ini ya, bisa jadi acuan di siap, pelabuhan-pelabuhan siap. lain, Insya Allah, walaupun insya tidak Allah secara bisa. langsung, secara Amin. bertahap lah. Amin, amin. Mantap sekali. Jadi Amin. kesimpulannya gini ya, rekan-rekan semua, menjadi Sabandar Smart ASN itu bukan cuma soal jago pakai aplikasi kan ya? Betul itu, Pan. Ah, betul, 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 Pak. Betul. Sebab Betul, betul. kenapa demikian? Ya karena memang pada dasarnya teknologi teknologi itu kan hanyalah alat. Tapi kan tetap intinya penggeraknya itu adalah ASN. Ah, tentunya ASN yang punya jiwa dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Gitu, Pan, kurang lebih. Luar biasa sekali Mas Putro ini. Mantap, mantap, mantap. Kalau dari Bang Simon ada tambahan kah? Baik, cukup bagus ya tadi ya dari Mas Putro. Teknologi anak alat, tapi tetap manusianya itu adalah yang utama ya penggeraknya ya. Geraknya. Jadi Betul sekali. Betul. manajemen ASN yang baik itu akan melahirkan sistem yang bersih untuk semua rekan-rekan. Jadi Betul, betul sekali. Smart ASN akan mengakselerasi layanan tersebut menjadi lebih transparan. Begitu, Mas Divan.
Mantap, mantap. Boleh kita kasih reaksi tepuk tangan dulu untuk kita semua? Oh, Oke, reaksi ya, reaksi reaksi, ya. reaksi dulu. Kasih love-love dulu. Ye. Dari podcast ini kita mengambil banyak pelajaran, banyak kasus yang bisa kita tanggulangi seperti itu, bisa kita cegah dengan cara tadi ada manajemennya, terus ada smart ASN-nya melalui aplikasi itu sangat baik. Terima kasih. Mungkin ini terakhir ya, rekan-rekan. Terima kasih. Semoga podcast ini menginspirasi para CPNS Syahbandar di seluruh Indonesia, terutama Syahbandar di Ya, pelabuhan perikanan. Amin. Ingat, Siap. ingat tujuan kita menjadi Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah keselamatan pelayaran dimulai dari integritas di meja kerja kita untuk Setuju. ya, nelayan atau betul, pengguna betul. jasa. Siap. Terima kasih. Kita cukupkan sampai sini. Mas Vegi, Bang Simon, Bang Lingga, rekan Putro, Bang Ahad, dan saya sendiri Divan. Izin undur Terima diri. kasih banyak, host. Wabillahi taufik wal Sehat-sehat. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sabandar. warahmatullahi Atas wabarakatuh. waktunya teman-teman. Sabar. Luar biasa. Integritas.